نستعين على أمور الدنيا دين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Alhamdulillah di Ahad pagi ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan menghadiri kajian Ahad yang rutin kita lakukan setiap pekannya untuk menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Salawat serta salam kita curahkan ke akhir kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan kita semua semoga mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, untuk kajian Ahad kita pada pagi hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Syamsuddin SPD. Alhamdulillah hadir dengan kita. Insyaallah nanti kita dengarkan bersama kajian yang akan disampaikan oleh beliau. Untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilakan kepada Al-Mukarram Ustaz Syamsuddin SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya jawaban salamnya nggak kedengaran. Iya. Sini ya. Ya. Baik, supaya sini. Baik, supaya kita semua mendapatkan pahala ya, saya ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pembawa acara, kemudian yang saya hormati juga Ketua DKM Masjid Safatul Marwah, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama tentu kita semua senantiasa di pagi hari ini memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita semua masih diberikan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga sholat subuh kita pada hari ini dan juga sekaligus taklim yang kita ikuti hari ini
Semoga menjadi catatan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan dan semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, sekaligus juga sebagai panutan kita semuanya ya. Panutan kita selaku umat manusia khususnya kaum muslimin, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan para salafus saleh ya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai pembahasan kuliah subuh pada hari ini, mungkin saya awali dengan sebuah pertanyaan ya, karena ini sering kita mendengar ya. Jadi katanya Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Setuju apa setuju Bu? Bapak setuju nggak Pak? Ada yang bilang Indonesia itu atau Indonesia ini hari ini sedang tidak baik-baik saja. Setuju Bu? Kalau Bapak setuju nggak Pak? Jadi ketika kita bilang Indonesia sedang tidak baik-baik saja, berarti ntar kalau dikaitkan dengan politik, wah berarti ini kayaknya mendukung paslon nomor 1 nih, kata gitu kan, karena perubahan gitu kan. Kalau dibilang enggak kok Indonesia baik-baik aja, oh berarti ini mendukung paslon nomor 2. Artinya melanjutkan pembangunan gitu, melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh status quo pemerintah sebelumnya. Nah, mungkin pertanyaan saya ini jawabannya ada di hati Bapak Ibu semua. Ya. Kenapa? Ada yang menganggap bahwa hari ini Indonesia tidak sedang baik-baik saja gitu. Ada yang bilang enggak kok, hari ini kita baik-baik aja gitu. Cari makan masih gampang. Terus kondisi Indonesia aman, tidak seperti di Palestina misalnya gitu kan. Terus apalagi? Kita masih bisa sholat berjamaah bebas gitu kan. Nah, jadi tergantung persepsi kita, betul nggak? Ya Pak. Kalau kita menganggap bahwa Indonesia hari ini tidak sedang baik-baik saja, berarti bahwa di Indonesia ini kita sedang ada masalah. Nah, masalahnya tergantung daripada sejauh mana pemahaman kita bahwa yang dimaksud dengan baik-baik saja atau tidak baik-baik saja itu apa gitu. Betul ya Pak? Mungkin persepsi saya dengan persepsi Ustadz Amir bahwa Indonesia ini tidak baik-baik saja mungkin bisa jadi berbeda gitu. Karena saya nih Pak keliling ketemu orang ya, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri itu bagaimana satu keluarga nggak ada yang bapaknya nggak kerja, nganggur, ibunya apalagi berumah tangga, kemudian anaknya udah lulus sekolah, nganggur semua. Dan ini fenomena ini ternyata bukan sedikit, banyak Pak. Gitu. Nah, jadi artinya kalau ada satu keluarga di mana bapak, ibu dan anaknya nggak ada yang punya penghasilan, kira-kira ini masalah nggak Pak? Ini masalah. Nah pertanyaannya, apa yang membuat mereka itu berada dalam kondisi seperti itu? Mungkin bisa jadi jawaban orang berbeda-beda. Oh karena suaminya malas, pengangguran, ya wajar aja lah gitu kan. Atau oh mungkin anaknya karena pendidikannya rendah, cari kerja susah gitu. Nah jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita melihat bahwa itu adalah sebuah masalah, maka yang harus dilakukan apa Pak? Mencari penyelesaiannya atau mencari apa? Jalan keluarnya agar masalah itu tidak ada lagi. Ya. Jadi terlepas
bahwa itu masalah atau tidak bagi kita, yang jelas persoalan ini menjadi sebuah realita hari ini, di mana banyak keluarga yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka mengalami kesulitan. Mungkin buat bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun udah pensiun, ibu di rumah, anaknya kerja, masih mending, ya kan? Ada yang membantu. Walaupun kata ibu yang saya jumpai itu, ya namanya anak Pak, kalau dia ingat nggak punya kebutuhan keluarganya, dia ngasih sama saya, sama orang tua. Kalau enggak ya udah. Jadi kalau misalkan dalam sebuah keluarga orang bapak ibunya ya sudah tidak punya penghasilan, anak nggak ngasih, kira-kira makan dari mana Pak? Kira-kira makan dari mana? Ya, tetap aja walaupun udah pensiun, tetap minimal makannya itu harus ada gitu kan. Nah, saya rasa persoalan ini menjadi masalah ya di mayoritas masyarakat Indonesia. Makanya Pak, ketika musim pemilu ini ada yang bagiin sembako, ada yang bagiin duit, seneng nggak Pak? Seneng banget itu. Aduh, makanya beberapa kali saya datang ke beberapa tempat itu, Pak ada sembakonya nggak? Pak ada duitnya nggak? Masya Allah, saya bilang, oh begini ya masyarakat kita gitu. Sehingga kemudian ada paslon yang menggunakan cara itu untuk apa? Untuk menarik simpati massa. Padahal kata Rasulullah SAW, ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyuap dan yang disuap benar. Ini saya nggak tahu, ini hadis Rasulullah. Apakah yang disuap juga ada masuk neraka? Ya itu begitu hadisnya gitu. Wallahu a'lam. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke jazirah Arab ya, ke tanah Saudi Arabia itu, jazirah Arab ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena di jazirah Arab itu ada apa Pak? Ada masalah. Jadi masalah bagi Allah Subhanahu wa taala ya, ketika manusia tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi menyembah kepada selain Allah. Nah, jadi karena itu adalah sebuah masalah ketika ada manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya diberikan segala fasilitas yang ada di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka bagi Allah ini masalah gitu. Tapi buat Allah, walaupun seluruh umat manusia di dunia ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah nggak ada masalah. Karena Allah akan tetap menjadi apa? Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha serba maha gitu. Jadi walaupun semua manusia kafir di dunia ini, bagi Allah nggak ada masalah. Tapi Allah melihat bahwa ketika ada manusia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, itu masalah bagi manusia itu sendiri. Atau sebaliknya, ketika manusia seluruh dunia ini beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apakah itu akan menambah keagungan Allah Subhanahu wa taala atau menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada sedikit pengaruh. Tidak ada sama sekali pengaruhnya buat Allah Subhanahu wa taala. Ini seperum ini nggak ada yang sholat, buat Allah nggak ada masalah. Bagi Allah itu yang masalah adalah mereka yang tidak mentaati perintah Allah, mereka yang tidak menyembah Allah. Maka kemudian ketika Allah menganggap itu sebuah masalah di jazirah Arab itu, makanya Allah kemudian turunkan siapa Bu? Turunkan siapa Bu? Rasulullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke jazirah Arab itu, tanah Saudi Arabia itu, tidak lain ada apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi tidak lain aku diutus ke dunia ini, kata Allah, kata Nabi,
Wa ma arsalnaka, tidaklah aku diutus kepadamu illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk sebagai rahmat bagi semesta alam. Jadi kalau kita bicara semesta alam ini, Bu, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan diturunkan hanya untuk orang Islam, bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk laki-laki, bukan hanya untuk perempuan, tetapi untuk seluruh alam. Alam itu apa? Ya, ada manusia, ada jin, ada apa lagi, Bu? Ada binatang, ada tumbuhan, dan segala apapun yang ada, segala apapun yang ada di muka bumi ini, itu adalah merupakan alam, ya. Ada non muslim, ya, ada muslim, ada non muslim. Jadi kehadiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini adalah sebagai rahmat. Rahmat itu apa ya? Rahmat apa, Bu? Rahmatan lil alamin. Lil alamin itu lil untuk alamin, seluruh alam. Rahmat artinya kasih sayang. Jadi kehadiran baginda Rasulullah itu membawa kasih sayang kepada seluruh alam. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau meninggal dunia, Bu, yang diingat siapa? Anaknya, istrinya, atau siapa? Yang diingat sama Rasulullah itu ummati, 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 sampai 3 kali itu, Bu, ummati, ummati. Artinya bahwa Rasulullah tidak ingin, ya, ketika beliau wafat itu ada umatnya yang tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melakukan maksiat gitu. Makanya Rasulullah takut sekali ketika dia nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu ada umatnya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah begitu takutnya ketika beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, umatnya itu masih belum menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, sebagai seorang Rasul memiliki tanggung jawab yang sangat besar, ya, karena Nabi Muhammad ini Nabi terakhir, Bu. Jadi kalau Nabi terakhir, ya, tidak menyelesaikan risalahnya, tidak menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia ini tidak tertunaikan dengan baik. Makanya ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mau meninggal, ya, itu Allah memastikan bahwa apa yang menjadi kebutuhan manusia itu telah terpenuhi melalui baginda Rasul. Ada ayat terakhir yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah ketika beliau mau meninggal dunia. Apa ayatnya, Bu? Ayatnya bunyinya begini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Jadi kata Allah, beberapa hari sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah menerima ayat ini. Jadi ayat ini bunyinya al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untukmu dinakum, agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan untukmu nikmatku, wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridho, aku rela, aku senang Islam menjadi agamamu. Jadi ada 3 tuh, ya, yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah wafat, Allah mengatakan, telah aku sempurnakan untukmu al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Jadi agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasul
yang kemudian disampaikan kepada kita sebelum wafatnya itu sudah sempurna. Tidak ada persoalan hidup di dunia ini, tidak ada problematika hidup di dunia ini yang bisa diselesaikan kecuali ada di dalam Al-Quran. Makanya kata salah seorang sahabat, seandainya saya menemukan masalah, pasti saya akan cari solusinya di dalam Al-Quran. Saking apanya, Bu? Saking percayanya, saking yakinnya bahwa Al-Quran itu adalah way of life. Jadi jalan hidup, atau apa, Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk ya bagi seluruh umat manusia ya. Kemudian yang kedua, wa atmamtu alaikum wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan untukmu nikmatku. Telah aku cukupkan untukmu nikmatku, artinya nikmat yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah itu sudah disempurnakan, sudah dicukupkan, tidak ada lagi yang ketinggalan. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Jadi disitulah selesai tugas baginda Rasulullah sebagai seorang nabi. Kemudian nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwafatkan. Nah, yang menarik lagi, Bu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu, meninggal dunia, itu ada sahabat yang nggak percaya kalau Nabi itu bakal meninggal. Saking cintanya, saking ingin selalu hidup bersama Rasulullah SAW, sampai ada salah seorang sahabat, kan Nabi manusia, Ibu. Kalau manusia berarti apa, Bu? Pasti mati ya. Kalau namanya manusia siapapun, hatta itu Nabi, pasti mati. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam yang kekuasaannya meliputi kerajaan jin dan setan itu, ternyata mati juga gitu. Walaupun matinya itu nggak ada yang tahu. Matinya baru ketahuan setelah apa? Tongkat yang dipegang oleh beliau itu dimakan Jadi Nabi Sulaiman matinya berdiri, Bu. Jadi dicabut nyawanya sama Allah ketika beliau sedang ibaratnya pidato ya. Pidato tapi beliau pegang tongkat. Nah, ketika beliau pidato pegang tongkat, terus seluruh makhluk itu yang menyaksikan beliau bicara itu melihat beliau itu masih hidup, berdiri megang tongkat gini. Padahal udah nggak ada nyawanya. Nah, ketika rayap itu mulai, tongkatnya itu kan selima rayap kan jadi jadi Bu? Rapuh ya, jadi habis. Nah, ketika itulah Nabi Sulaiman tersungkur. Baru mereka tahu, ternyata udah mati gitu. Kata makhluk-makhluk nih, jin, manusia, pokoknya segala makhluk lah. Karena malaikat, Bu, Nabi Sulaiman itu ketika ada segerombolan pasukan semut lewat aja, Nabi Sulaiman tahu itu apa yang diobrolin sama mereka itu, gitu. Apa yang yang dibicarakan oleh sekumpulan jin itu Nabi Sulaiman tahu. Jadi ada manusia yang diberikan kekuasaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman aja yang begitu luar biasanya meninggal gitu. Apalagi Nabi Muhammad SAW itu diwafatkan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah selesai semua tugas risalah yang diberikan kepada beliau. Pada usia berapa, Bu? 63. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita lebih dari 63 belum meninggal, berarti dapat bonus, Bu. Ya. Nah, kalau 63, di usia 63 belum juga beriman kepada Allah, belum juga mau rajin ke masjid, musibah. Naudzubillah min dzalik. Ya, udah dikasih usia lebih dari Rasulullah, tapi nggak mau juga ke masjid. Malah asik nongkrong main gaple. Kan Perumi ada nih, Bu. Bapak seneng sih, emang enak ngobrol gitu kan.
hiburannya orang tua kan gitu Bu. Saya tuh nemuin beberapa tongkrongan banyak kan bapak-bapak pensiunan gitu kan. Oh iya bagus-bagus, boleh-boleh aja, tetapi jangan sampai tongkrongannya itu tempat berbuat maksiat, tempat main judi misalkan, tempat apa namanya minum-minuman keras, naudzubillah min dzalik. Nah, jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai melaksanakan tugasnya, maka Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi udah selesai itu. Agama Islam itu sudah menjadi agama yang sempurna, nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad juga sudah cukup. Kemudian Allah ridho menjadi Islam menjadi agama kita. Jadi nggak ada lagi Bu yang perlu kita cari petunjuk hidup apa segala macam. Pendapat profesor doktor kalau menyalahi Quran tetap aja salah gitu. Yang benar itu adalah Al-Quran. Nah jadi setelah Rasulullah SAW wafat, maka tugas dakwah ini, tugas risalah ini harus ada yang melanjutkan. Karena apa? Karena manusia itu sifatnya apa Bu? Yazid wayang al-imanu yazid wayang kus. Jadi iman manusia itu kadang naik, kadang turun. Makanya supaya dakwah Islam ini tidak hanya ada di Jazirah Arab, jadi bukan hanya orang-orang Arab saja yang menerima Islam, maka Islam ini harus disebarkan ke seluruh pelosok dunia, termasuk sampai ke Indonesia. Kira-kira Bu, kalau nggak ada orang yang melanjutkan dakwah Rasulullah, kita jadi Islam apa enggak nih? Jangan-jangan kita masih animisme, dinamisme agama kita. Kan nenek moyang kita agamanya itu kan, agama apa? Dinamisme, animisme, menyembah, bukan, keyakinan kepada benda-benda, kepada pohon, kepada gunung, kepada yang lain-lain. Nah dulu kita begitu Bu. Makanya kemudian murid-murid pengikut Rasulullah SAW itu menyebar sampai ke Eropa, kemudian Afrika, kemudian Asia, sampai ke Indonesia. Nah itulah makanya pentingnya dakwah ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah waman ahsan, dan siapakah yang lebih baik perkataannya, waman ahsanu qawlan perkataannya, mimman da'a ila Allah, yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amila salihah, dan mereka senantiasa berbuat amal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan mereka berkata sesungguhnya saya adalah orang-orang yang minal muslimin, adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita merujuk kepada ayat ini dan kita melihat sejarah bagaimana Rasulullah SAW diutus oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul, maka pekerjaan yang paling atau perkataan yang paling baik itu adalah apa Bu? Berdakwah kepada Allah gitu. Jadi kalau kita hari ini mengatakan bahwa Indonesia hari ini tidak baik-baik saja, artinya ya harus ada upaya untuk memperbaiki agar Indonesia bisa menjadi lebih baik. Sekarang saya tanya nih Bu, ini RW berapa nih Pak di sini? RW 10. Sebenarnya RW 10 itu sedang baik-baik saja apa enggak sih gitu? Gimana Bu? Jawabannya gimana Bu? RW 10 itu saat ini sedang baik-baik saja apa enggak sih gitu? Kalau kata Ibu, enggak, baik-baik aja, ya udah, jangan melakukan apa-apa gitu. Kalau RW 10 hari ini sedang tidak baik-baik saja, berarti harus ada orang yang memperbaiki kondisi RW 10. Kalau enggak, Bapak Ibu dosa. Apalagi dalam skala yang lebih luas ya, Indonesia ini. Jujur Bu, Indonesia saya ngelihat nggak usah saya ada paslon-paslonan lah. Hari ini Indonesia itu jujur sedang tidak baik-baik saja.
pengangguran di mana-mana, ya kan? Daya beli masyarakat menurun. Kemudian akhlak anak-anak kita juga jauh dari apa yang kita harapkan. Ada anak membunuh orang tua kemudian menganiaya anaknya, istri membunuh suaminya, betul ya? Itu di berita, Bu, saya nggak sampai nggak ngerti kok ada istri ngebunuh suaminya gitu. Padahal surganya istri itu ada di suaminya. Suaminya dibunuh. Jadi kunci surganya dibunuh sama dia. Naudzubillah min dzalik. Nah, jangan sampai, Bu, itu terjadi. Nah, karena Indonesia ini tidak baik-baik saja, saya nggak tahu nih, Ibu setuju nggak dengan saya sih? Setuju nggak, Bu? Kalau Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kalau setuju, Bapak, Ibu, ya kita harus ada upaya memperbaiki. Upaya memperbaiki itu disebut dengan dakwah. Karena dulu juga Jazirah Arab tuh begitu. Ya. Bagaimana seorang bapak memperlakukan anaknya wanita itu seperti tidak ada harganya. Istri juga begitu, tidak ada harganya. Perjudian merajalela, minum-minuman keras, khamr tuh udah menjadi kebiasaan. Jadi kalau kita nih orang Indonesia minum khamr, Pak, mungkin 2-3 botol udah mabok. Kalau orang Arab itu kalau minum gentong-gentong, Pak. Pesta itu kayak minum khamr, terus perempuan-perempuan penghibur, wah, naudzubillah. Makanya kemudian Rasulullah diturunkan di Jazirah Arab itu untuk memperbaiki akhlak mereka. Nah, jadi ketika kita merasa bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki, maka kita semua punya kewajiban untuk apa? Untuk apa, Bu? Untuk berdakwah. Nah, kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi, waman ahsanu, dan siapakah yang lebih perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, ilallah wa amila salihan, dan juga mereka bukan hanya ngomong ngajak orang untuk menyeru kepada Allah, tapi wa amila salihan, mereka beramal soleh, dan mereka waqala innani minal muslimin, jadi dan mereka tetap berada menjadi seorang muslim. Kenapa ada kata waqala innani minal muslimin? Karena gini, Pak, ya, sebanyak-banyaknya orang berinfak, bersedekah, berbuat baik, apalagi menolong orang, mengorbankan apa yang dimiliki, kalau dia tidak beriman, Pak, itu di mata Allah nggak ada artinya. Jadi seperti debu yang dihempas oleh angin. Jadi amalnya itu nggak akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci amal kita diterima itu karena apa? Karena ada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dalam hati kita. Nah, itu amal kita baru diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tentu ngomong begini nih nggak boleh ngomong ke orang non muslim. Karena kalau begitu umat Islam merasa paling benar sendiri dong, gitu kan. Padahal itu kalimat yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa betapapun amal yang kita lakukan, ya, sebesar apapun amal yang kita lakukan, kalau tidak didasari iman atau tidak tidak dilakukan sebagai seorang muslim, maka amal kita sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita muslim, walaupun kita banyak berbuat dosa, ya, kata Rasulullah, ya, betapapun banyaknya dosa kita, insya Allah kita akan tetap dimasukkan ke dalam surga. Ya, itu kata Rasulullah, ya. Jadi ayat hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Jadi kata Rasulullah, kullu ummati, setiap umatku pasti masuk surga. Kalau umat Rasulullah berarti kan apa, Bu? Muslim. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Jadi ketika Rasulullah mengatakan kok ada orang yang nggak mau masuk surga, maka kata Rasulullah, kata sahabat, waman ya'ba, siapa orang yang enggan masuk ke dalam surga ini ya Rasul? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba.
Jadi barang siapa mentaati perintahku, maka sesungguhnya dia akan masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, faqad aba, sungguh dialah orang yang enggan masuk ke dalam surga. Jadi ternyata kita ini seringkali ingin masuk surga dari mulut kita, tapi perbuatan kita mencerminkan orang yang malah ingin masuk neraka. Naudzubillah. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dakwah ini memang harus dilakukan oleh setiap Muslim. Jadi dakwah ini ada yang bilang tugas dakwah ini ya tugasnya para kiai, para ustadz, para mubalik. Sebenarnya Pak Bu ya, dakwah ini adalah tugas setiap kita. Ya. Jadi kalau tugas setiap kita, karena kan dakwah itu menyeru kepada Allah, menyeru kepada kebaikan, maka ini menjadi fardu apa Pak Bu? Kalau menjadi dakwah itu menjadi tugas setiap orang, setiap individu, maka dakwah ini menjadi hukumnya menjadi apa? Fardu ain. Karena fardu ain, ya, maka setiap kita ini berdosa. Kalau melihat kemungkaran, kalau melihat kemaksiatan, itu kita biarkan. Nah, kata Rasul, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Jadi kata Rasulullah, man ra'a minkum, apabila di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyir, maka rubahlah, biyadih, dengan tanganmu, gitu kan. Dengan, ya kalau dia mengatakan tangan itu adalah kekuasaan, ya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau kamu nggak bisa merubah atau mencegah kemungkaran itu, maka lakukanlah dengan apa? Fa bilisani, dengan mulut kita, dengan lidah kita. Nggak bisa juga. Kemudian apa? Fa bilisani, kalau nggak mampu juga, maka dengan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Kalau kamu nggak mampu juga merubahnya, mencegahnya dengan lisan kamu, ya, maka dengan apa? Apa Bu? Fa biqalbi, maka apa namanya itu? Tolaklah. Jadi hati kita itu nggak terimalah gitu bahwa itu adalah perbuatan maksiat, ya. Nah yang kayak gitu kita cuma ngurut dada, bahasanya ngurut dada doang, lihat kemaksiatan, maka kata Rasulullah, wa dzalika ad'aful iman, dan itulah selemah-lemahnya iman. Jadi kalau kita Pak ngelihat di lingkungan nih ada anak kita atau orang lain berbuat seperti itu, kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya itu selemah-lemahnya iman. Tapi saya rasa kalau yang berbuat maksiat itu atau berbuat sesuatu yang tidak dibenarkan itu anak kita, kita bisa merubah dengan tangan kita, gitu. Dengan tangan maksudnya dengan kekuasaan kita sebagai orang tua, mencegah supaya anak kita tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi karena dakwah ini adalah tugas Nabi dan para Rasul, maka dakwah ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Kemudian dakwah juga adalah merupakan pekerjaan atau perkataan yang paling baik, tadi ayatnya, ya. Terus bagaimana cara berdakwah yang benar? Kata Nabi, kata Rasulullah, da'a kama ra'aitumuni ad'u, berdakwalah kamu dengan melihat aku berdakwah, sama seperti sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat. Jadi kita nih Bu, salat nih bukan maunya kita, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, bukan maunya kita. Kita meniru baginda Rasulullah, rukunya seperti itu, sujudnya seperti itu, bacaannya itu semuanya dalam rangka mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu juga dalam berdakwah,
Jadi saya menemukan Bu, ya Bapak, hari ini tuh ketika ada orang berbuat salah itu bukan didakwahi gitu. Bahkan ada orang yang sholatnya salah sedikit, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit kafir. Rasulullah diutus itu bukan membidah-bidahkan orang, bukan mengkafir-kafirkan orang. Jadi nahnu, kata salah seorang ulama Mesir itu, nahnu du'at la qudot. Kita ini dai bukan hakim. Jadi kalau hakim itu kan memutus, kamu salah, kamu benar, kamu salah, kamu. Nah kita itu Pak, ditugas melanjutkan dakwah Rasulullah itu bukan menghakimi, tapi apa? Nahnu du'at. Kita adalah mengajak, menyeru. Ya namanya menyeru caranya macam-macam ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125 ya. Gimana bunyinya itu? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kata ini perkataan Allah, ini firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalaupun kamu mujadalah, berdebatlah dengan cara wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Bapak Ibu lihat debat capres kemarin nggak? Ya. Debat capres kemarin tuh lucu ya. Ya, jadi kayaknya memang kita harus memilih pemimpin itu yang ya tidak emosian lah, bahasa saya mah. Jangan kayak, ya kalau berbeda pendapat namanya debat, jangan habis debat ngomong di belakang, itu nggak bagus. Kalau mau debat selesaikan di depan, itu gentle. Jangan kalah di depan ngomong belakang sampai memprovokasi orang, naudzubillah min dzalik. Itu kalau orang terprovokasi Pak, dia nggak senang, itu bisa jadi dia akan ngebunuh orang yang diprovokasi itu. Kan ini udah keluar nih kalimat-kalimat itu, naudzubillah min dzalik. Jadi itu saja barangkali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya kita hidup ini ada selain menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengajak keluarga kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga punya tugas apa? Mendakwahkan sesuatu yang baik kepada manusia ya. Bahkan kalau kita bicara tentang dakwah ini, ada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi menyeru kepada kebaikan dan mencegah manusia dari berbuat kemungkaran. Jadi dua itu. Jadi kalau sekarang ada orang yang fokus dakwahnya mengajak kepada kebaikan, tapi ada juga yang fokus dakwahnya mencegah dari berbuat kemungkaran. Jadi kita dengar ya ada FPI itu memang dakwahnya gitu. Dia fokus kepada mencegah orang berbuat maksiat gitu. Tapi ada orang yang dakwahnya cenderung mengajak orang kepada kebaikan, ngajak sholat ke masjid berjamaah. Yang sekarang dilakukan oleh jamaah tabligh. Salah nggak Pak begitu? Nggak ada masalah. Karena jamaah tabligh menggunakan metode dakwah seperti itu karena dia lahir dakwahnya itu di daerah yang kalau dia lebih mendahulukan daripada mencegah kepada kemungkaran, habis itu dakwah jamaah tabligh gitu. Atau ada yang dakwah fokus pada mencegah dari kemungkaran, ya nggak apa-apa, itu pilihan. Yang jelas tugas kita selain kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh dan mengajak keluarga kita untuk untuk terhindar dari neraka ya, kan ada ayatnya itu. Jadi ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tugas kita Pak sebagai suami ini menjaga agar istri dan anak kita dan keluarga kita itu dari api neraka. Nah kalau udah selesai,
maka tugas kita berikutnya adalah mengajak orang untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang dari berbuat kemungkaran. Itulah yang disebut dengan dakwah. Nah, sekarang pilihan kita nih Pak, kalau Indonesia sedang tidak baik-baik saja, berarti kita harus cari pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah Indonesia hari ini. Siapa orangnya? Ya Bapak Ibu yang lebih tahu lah. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan pemimpin yang amanah, tabligh, fatonah, ya, dan orang yang betul-betul cinta kepada rakyatnya, orang yang betul-betul bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, bersama telah kita dengarkan kajian Ustaz Mansuri. Sebagaimana telah disampaikan, Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup, lalu memanfaatkan usia kita yang tersisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita setiap insan itu untuk melakukan dakwah dari sekecil apapun. Kemudian jika kita merasa Indonesia ini tidak dalam keadaan baik-baik saja, marilah kita lakukan perubahan. Kita tutup kajian kita pada ahad ini membaca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.